Apa hukum memakai masker ketika sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya untuk menutupi mulutnya saat sholat. Hadis yang kemudian dikenal sebagai hadis masker ini dipahami oleh banyak orang sebagai dalil yang menjustifikasi larangan menggunakan masker saat sholat. Hadis tersebut berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anis sadli fi shalah wa ay yughatti ar-rajulu fah. Rawahu Abu Dawud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadl, yaitu menjulurkan pakaian di dalam salat, dan melarang seseorang menutupi mulutnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Saya ingin mengajak ikhwah dan akhwat untuk mengupas hadis ini. Hadis ini bisa ditelusuri salah satunya dalam kitab Sunan Abi Dawud dengan nomor hadis 643. Dalam banyak literatur, hadis ini diklasifikasikan oleh para ulama sebagai hadis hasan, yaitu hadis yang levelnya satu tingkat di bawah hadis sahih. Bahkan, menurut Ibnu Hajar, hadis hasan sebenarnya sama dengan hadis sahih. Satu-satunya perbedaan antara keduanya adalah dalam hal tingkatan dhabt perawinya. Apa itu dhabt? Dhabt adalah kepatenan hafalan perawi, kejeliannya dan ketajaman pemahamannya. Jika perawi hadis sahih dipersyaratkan memiliki tingkat dhabt yang sempurna, perawi hadis hasan tidak sepaten itu. Adapun syarat-syarat lainnya selebihnya sama. Oleh karena itu, menurut mayoritas ulama, hadis hasan juga dapat dijadikan sebagai landasan hukum atau dalil sebagaimana hadis sahih. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hadis masker di atas benar adanya dan bahwa Rasulullah memang melarang kita menutupi mulut dengan suatu benda seperti masker, kain, jari tangan, dan lain-lain ketika sholat. Di antara alasannya adalah karena hal itu akan menghambat bacaan sholat kita dan menghalangi tersentuhnya hidung pada tempat sujud secara langsung sehingga mengurangi kesempurnaan sujud. Tetapi larangan itu berlaku dalam kondisi normal dan tidak ada kebutuhan atau sebab yang mengharuskan kita menutupi mulut. Apalagi alasannya hanya sekedar modis, pamer, atau kegayaan. Adapun jika ada kondisi atau sebab yang mengharuskan kita untuk menutupi mulut, maka hal itu diperbolehkan. Kita bisa mengembalikan kesimpulan ini pada kaidah-kaidah fikih yang menjadi landasan penarikan kesimpulan hukum. Setidaknya ada dua kaidah fikih yang membolehkan kita memakai masker ketika sholat. Yang pertama adalah kaidah al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Ada tidaknya suatu hukum itu tergantung ilat, sebab atau alasannya. Sebagai contoh, hukum makan daging babi adalah haram. Tetapi kalau kita sedang berada di hutan dan tidak menjumpai makanan lain kecuali babi, dan jika kita tidak makan babi itu kita akan mati, maka hukum babi menjadi halal. Di sini ilatnya adalah kita akan mati kalau tidak makan daging babi itu. Dalam kondisi seperti ini, hukum haram babi hilang berganti menjadi halal. Memakai masker ketika sholat di musim pandemi seperti sekarang ini, ilatnya seperti kasus makan daging babi di atas, yaitu untuk melindungi diri dari bahaya yang bisa menyebabkan kematian, dalam hal ini virus. Jika makan babi saja bisa menjadi halal lantaran ada ilatnya, apalagi hanya memakai masker yang hukum asalnya mubah, bukan haram seperti babi. Tentu saja lebih diperbolehkan. Apalagi kalau kita khawatir ketika sujud, di lantai tempat sujud kita terdapat droplet orang lain yang dapat menularkan wabah. Yang kedua adalah kaidah dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah kerusakan atau bahaya itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat atau manfaat. Dalam hal ini, memakai masker adalah mencegah bahaya, yaitu kematian akibat transmisi virus ke dalam tubuh kita melalui mulut. Sedangkan tidak memakai masker adalah mengambil maslahat, yaitu meraih pahala dengan melaksanakan perintah hadis.
Nah, dalam kasus ini, Islam justru mengajarkan agar kita lebih mendahulukan mencegah terjadinya bahaya dibanding mengambil pahala. Artinya, memakai masker lebih utama dibanding melepas masker demi mendapatkan pahala. Dan yang terpenting, sholat kita tetap sah. Al-Kisah, dalam suatu peperangan, Amr bin As mengalami mimpi basah. Di pagi harinya, ia mengimami sholat subuh para sahabat lainnya tanpa mandi junub terlebih dahulu. Amr hanya bertayamum. Kejadian itu rupanya diketahui oleh salah seorang sahabat yang kemudian melaporkannya kepada Rasulullah. Mendengar laporan itu, Rasulullah pun melakukan cross-check kepada Amr bin As dan bertanya mengapa dia tidak mandi junub. Amr menjawab, "Wahai Rasulullah, kalau aku mandi, aku bisa mati menggigil." Dia pun kemudian mengutip surah An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, "Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima." Dan janganlah kau membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Kala itu hawanya memang sangat dingin karena Jazirah Arab sedang dilanda musim dingin. Mendengar alasan itu, Rasulullah hanya melempar senyum kepada sahabat yang pernah diutusnya membebaskan Mesir dan menjadi gubernur di sana itu. Rasulullah tidak mengatakan apapun, pertanda beliau setuju terhadap apa yang dilakukan oleh Amr. Dalam konteks ini, hukum wajib mandi junub menjadi hilang lantaran adanya illat, yaitu kekhawatiran akan terjadinya bahaya jika kita melakukannya. Mandi wajib dalam kondisi seperti ini bisa diganti dengan wudhu saja atau tayamum. Demikianlah, ibarat karet, hukum fikih adalah sesuatu yang elastis. Ia lentur mengikuti konteks ruang, waktu, dan juga illat atau sebab. Jika illatnya tidak ada, maka hukumnya tetap sama seperti semula. Jika illatnya ada, maka hukumnya pun hilang. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.